Pemirsa, saya nggak kebayang kalau jadi Pak Tarno ya, ketika kita mau membeli sebuah mobil tapi mobilnya tak kunjung tiba. Ini sebetulnya kejadiannya di 2012 yang artinya sudah 13 tahun. Berarti kesabaran yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Pak Tarno. Tapi sampai dengan sekarang kabarnya dari uang ratusan juta yang sudah ia transfer untuk membeli mobil, kabarnya sang terduga pelaku ini hanya baru mengembalikan uang senilai 5 juta rupiah saja. Sang terduga pelaku ini namanya adalah Novi. Novi, kembalikanlah uang Pak Tarno, Novi. Kasihan loh, kita nggak pernah bisa membayangkan bagaimana beberapa tahun ini merupakan tahun yang cukup berat bagi seorang Pak Tarno. Melihat kondisi kesehatannya, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan keuangannya, itu benar-benar dapat dikatakan miris banget gitu loh. Jadi ketika sampai dengan saat ini 13 tahun kemudian Pak Tarno baru memiliki tenaga dan juga pastinya sebuah kesempatan untuk meminta kembali, pasti ini menjadi sebuah momen yang sangat-sangat dinantikan sekali. Mengingat bahwa ternyata dari informasi yang kami dapatkan, harga mobilnya berkisar kurang lebih di angka ratusan juta, tapi yang dikembalikan uangnya baru hanya 5 juta rupiah saja. Wow, termasuk kita juga akan melihat update dari sidang perceraian Eza Gionino ya. Kita akan lihat informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Terpasung sakit stroke, air mata Pak Tarno tumpah. Bersama tangis yang pecah, sang pesulap legendaris itu ungkap jerit hati sebagai korban dugaan penipuan oleh perempuan bernama Novi. Sang terduga pelaku disinyalir telah menipu Pak Tarno ratusan juta rupiah dengan modus pembelian mobil baru. Dugaan aksi penipuan ini terjadi 2012 silam. Kini Pak Tarno berharap uang dikembalikan demi tebus biaya pengobatan yang terbilang mahal. Berobat. Aku perlu pengobatan habis banyak. Harapannya terhadap terduga pelaku ya, khususnya untuk kasus Pak Tarno ya, saya harap sih terbuka ya hatinya ya, terbuka hatinya. Kita juga sangat membuka peluang untuk musyawarah dengan Pak Tarno. Kalau memang masih bisa terbuka hatinya ya udahlah, berapa yang bisa dicicil lah tiap bulan atau seperti apa, kembalikanlah Pak Tarno. Karena Pak Tarno sekarang memang lagi butuh untuk biaya berobat dan lain-lain. Gitu ya Pak Tarno ya. Rintihan Pak Tarno begitu pilu, berharap Novi mendengarnya serta terketuk pintu hati untuk kembalikan uang. Tapi akankah harapan itu terjawab? Tampaknya jauh panggang dari api. Pasalnya, berulang kali sudah ditagih, namun Novi baru kembalikan uang sekitar 5 juta rupiah. Selebihnya, pintu rumah terus tertutup rapat. Sebelum corona terus? Ya belum. Oh sudah? Belumnya. Udah, yang dibilang aja belum. Mas habis stroke kedua ini datengin rumahnya setelah stroke, betul? Enggak Kak, ini Kak. Ya. Apa kata teman Minik? Ya izin, gini teman-teman, jadi mendatangi rumah terduga pelakunya setelah stroke, tapi kejadiannya kurang lebih di 2012-2013 gitu. Ya pertama Mas, saya 5 juta, saya ngeliat tuh 5 juta di Tangerang. Gitunya pengacaranya orang Bandung. Nah pas itu katanya Pak Surinya tiap bulan setor ke pengacara gitu. Izin menjawab rekan-rekan, jadi bukannya jadi nyampe ke si Mas. Memang sudah lama kejadiannya, tapi bukan berarti Pak Tarno selama ini tidak menggunakan haknya untuk menuntut keadilan. Selama ini Pak Tarno sudah menggunakan pengacara sebelumnya yang disebut tadi dari Bandung atau Jakarta gitu oleh Bu Syariah. Namun sampai saat ini progresnya belum bisa terlihat maju gitu. Udah bulan tahun. Selamat itu. Dari tahun berapa itu kira-kira? Ya sebelum stroke kedua, ketiga. Ya udah bulan tahun. Udah stroke kedua. Pak Tarno terus tuntut haknya. Langkah hukum siap ditempuh demi keadilan ditegakkan, terus uang miliknya dikembalikan. Langkah-langkah hukumnya nanti ke depan ya, pastinya kita akan kumpulin barang-barang bukti-buktinya ya Pak Tarno ya. Nanti Pak Tarno akan cari juga, dan kebetulan informasinya masih ada bukti-buktinya. Yang kedua ya, kalau memang nanti kita lihat apakah masuk ranah pidana atau perdata. Kalau pidana ya kita akan bikin LP, kalau perdata ya kita akan gugat.